الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أحكام الآية. Pasal yang akan menjelaskan tentang beberapa hukum ayat. Ayat itu adalah meminjam, minjam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan bahwa Annahu sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Thalhah. Rasul beliau pernah meminjam kuda yang merupakan milik daripada Abu Thalhah. Setelah meminjam farakiba, beliau menaikinya. Kalau Rasul minjam kuda, kalau kita ya kadang minjam motor, minjam sepeda, atau minjam mobil. Cuma problemnya ini nanti kadang kalau gimana, siapa yang tanggung jawab? Karena kadang ada yang hanya siap jawab tapi nggak siap nanggung. Itu dia yang kadang jadi tak hati. Gitu. Wadaan, dan Rasul juga pernah meminjam baju perang dari seseorang yang bernama Sofwan bin Umayyah, tepatnya ketika terjadinya perang Hunain. Ya, tepatnya ketika terjadinya perang Hunain. Itu dasar bolehnya akad pinjam meminjam. Nah, apa sih definisi ayat itu? Pengertian dalam perspektif fikih itu kayak apa sih sebenarnya? Wa haqiqatu syariah ibahatul intifa. Hakikat syar'inya si ayat atau pinjam meminjam itu adalah ibahatul intifa, memperbolehkan orang lain untuk mengambil manfaat. Kalau si A meminjamkan motornya kepada si B, berarti si A memperbolehkan kepada si B untuk memanfaatkan motor. Min ahli tabarruk, min ahli tabarruk dalam arti manfaat atau barang itu dimiliki oleh mereka yang memang melakukan itu karena Allah, bukan karena ingin dapat upah. Kalau kepengen dapat upah namanya bukan minjem tapi menyewakan. Artinya kalau si B itu memperbolehkan kepada si A untuk memanfaatkan barangnya, tapi motifnya itu adalah untuk mendapatkan uang, itu akadnya namanya bukan meminjam tapi menyewakan. Ijarah namanya. Bima yahillul intifa'. Syaratnya diantaranya adalah barang yang dimanfaatkan itu boleh, halal. Tidak boleh pula kita meminjamkan sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan. Bagi yang dulu mungkin pernah nonton film P. Ramlee, itu kan P. Ramlee pernah minjem istri temennya itu. Minjem kok istri. Ya ketika mamaknya P. Ramlee kayaknya udah sabar lagi punya menantu, ya kan. Akhirnya P. Ramlee minjem istri teman. Berat pula tuh teman itu. Boleh ya. Pusing temannya. Ya, akhirnya suruh nanya ke istrinya. Boleh bang, boleh bang. Oh, itu dia. Meminjamkan istrinya ini agak-agak laris manis. Tak boleh meminjamkan sesuatu yang haram pemanfaatannya.
Ma baqai ainihi, benda yang dipinjamkan harus tetap utuh. Utuh. Ya. Misal, Bang, minjam HP untuk apa? Untuk telepon, Bang. Untuk WA. Lalu telepon WA lo itu nanti menghabiskan paket. Itu enggak sah secara teori ya. Secara teori. Kalau minjem HP untuk digunakan apa? Ngitung barang karena dia mengambil aplikasi berupa kalkulator, ya silakan. Tapi kalau minjem HP digunakan untuk nelpon, digunakan untuk buka-buka YouTube yang notabene-nya itu nanti akan mengurangi paket, ya nggak boleh. Nah, tujuan kenapa barangnya harus tetap tepat itu liyaruddahu alal ba, liyaruddahu ala maliki, untuk kemudian dikembalikan kepada si pemiliknya. Dikembalikan dalam keadaan utuh. Jangan pula nanti dikembalikan dalam keadaan benda itu udah berkurang. Contoh Pak Ustadz, pinjam sabunnya lah. Untuk apa kau minjem sabun? Mandilah. Kalau minjem sabun atau minjem lilin untuk kemudian dinyalakan, itu nanti kan habis tuh barang. Kalau habis, ya akadnya semestinya jangan minjem. Ya. Hutang kayak atau apalah pokoknya, tapi jangan minjem. Kalau syarat minjem itu barang nggak boleh dihabiskan. Maka sebenarnya ada kebiasaan kita yang kurang tepat, kurang lebih. Apa itu? Minjem duit. Yang tepat apa? Hutang duit. Karena kadang ada orang minjem duit dipakai. Ya, kalau dipakai kan habis. Tidak. Ya, kalau mau dipakai ya hutang lah akad-akadnya. Jadi dalam perspektif fikih beda antara minjam dan hutang. Cuma di daerah kita itu ada kesan sama antara minjam dan hutang, simpan pinjam. Tapi prakteknya hutang. Ya, ada lagi di daerah lain beli tapi ngomongnya minta. Itu kalau agak nakal dikit yang minta atau yang beli itu agak kacau juga itu. Ya, di kampung kami itu kalau beli ke tetangga itu, Bu, minta cabai lah 1 kilo. Bahasanya bukan beli, minta. Ya agak nakal dikit sudah dikasih cabai 1 kilo, balik Bu ya. Loh, kok nggak bayar? Loh kan tadi kan saya minta. Bisa kacau. Baik, wasyartul mu'ir sihatu tabarru'ihi wa qawmuhu malikan limanfaati ma. Syarat orang yang meminjamkan yang pertama itu adalah sahnya dia dalam bertabarruk. Maksudnya dia tergolong orang yang memang boleh untuk berbuat karena Allah. Orientasinya sekali lagi bukan profit, bukan keuntungan duniawi, bukan uang yang diinginkan. Karena ada orang yang memang di situ itu tidak sah. Ya, tabarruknya. Contoh anak kecil. Ya. Ada orang tua punya rumah bagus, punya villa, ketepatan punya anak usianya baru 6 tahun. Ya, lalu kemudian temennya pinjam rumahmu boleh gak? Boleh katanya. Tapi anak baru usia 6 tahun. Maka itu secara teori nggak sah itu. Nggak sah. Berarti penggunaan villa, penggunaan rumah dengan akad pinjam yang dilakukan oleh anak kecil itu tak boleh. Atau majnun, orang gila.
Orang gila nggak sah, meminjamkan atau minjem nggak sah. Ya, ada orang gila minjem, nanti bertanggung jawabannya kan repot begitu. Terus sekali lagi harus sah tabarruknya. Yang kedua, dia memiliki manfaat dari apa yang dipinjamkan. Dia pemilik. Artinya kalau semisal lah saya minjem motornya Bang Jack, maka nggak boleh saya pinjamkan ke Pak Imam Sultan, nggak boleh. Ketemu Pak Sultan, Ustaz pinjem motornya dong. Oh iya, ini kuncinya. Oh saya lo minjem, masa dipinjamkan ke orang? Mungkin terjadi nggak di lingkungan kita? Ya. Si A meminjamkan kepada si B meminjamkan kepada si C. Padahal si A dengan si C itu lagi konflik ini, antipati ini. Barang kalau sudah sampai si C itu alamat kiamat sugro ini. Ini barang orang si C ini nggak pernah jelas jadi orang ini. Kan kadang terjadi begitu itu. Dia rela ketika barangnya itu dimanfaatkan oleh si D, tapi begitu dia tahu yang memanfaatkan itu si C, hilang pahala semua, langsung gondok hatinya. Kemarin kita minjem barangnya sebentar aja pidatonya 3 jam, ini malah dia minjem pula punya saya. Awas, bisa jadi begitu. Maka nggak boleh kita meminjamkan barang orang lain dipinjamkan ke orang lain. Ya, Allah Pak Ustadz, temen aja Pak Ustadz. Iya, ini yang temen begini yang kadang-kadang nggak bisa bikin tak enak hati gitu. Ya, yang merusak persaudaraan di antaranya model-model begini. Nah, kita bicara fikih muamalah. Kita ingin bagaimana interaksi sosial kita itu tidak hanya sekedar ya sah tapi juga halal. Ya. Orang dikatakan orang saleh itu kan tidak cuma al-qaim bi hukukillah, menjalankan kewajibannya kepada Allah, interaksi sosialnya kepada Allah bagus, tapi juga kepada sesama. Ya. Dengan Allah, masya Allah, sholatnya awal waktu, kelihatannya khusyuk di masjid, tapi bikin tetangga, bikin teman sakit hati, ya nggak bisa juga dia dikatakan soleh. Itu mah bukan orang soleh, tapi orang salah. Nah, nggak tipis-tipis saja antara soleh dan salah. Sekarang apa batasan benda itu boleh untuk dipinjamkan? Nah, ini dia batasannya. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bih manfaatan mubahatan ma'a baqa'i aini jazat i'aratuh. Setiap benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan manfaat yang diperbolehkan dan benda itu masih tetap, maksudnya nggak berkurang, maka boleh untuk dipinjamkan. Ya. Itu batasannya. Benda itu boleh untuk dipinjamkan. Emang ada yang nggak boleh Pak Ustaz? Ada. Pinjam apa tuh? Gitar. Pinjam gitarnya nggak sah. Karena penggunaan gitar hukumnya haram. Ya, tadi syaratnya kan manfaatan mubahah, manfaat yang diperbolehkan. Atau kembali ke persoalan kita tadi, pinjam apa? Pinjam istrinya. Bisa kiamat tuh. Ya. Atau yang nggak boleh lagi tadi, pinjam lilin untuk dinyalakan, pinjam HP untuk digunakan nelpon atau digunakan nonton YouTube. Ya. Bagaimana kalau minjem kambing? Lalu untuk apa? Untuk diambil susunya, boleh.
Karena kan barangnya nggak berkurang. Ya. Gimana kalau minjem pohon untuk diambil buahnya? Wah ini nengok tetangga pohon mangganya lebat pula tuh. Kang, pinjem pohon 2 bulan ya. Alamat saatnya panen pula tuh malah dijual sama dia. Wes nggak betul nih orang. Artinya diambil sama dia itu mangga-mangganya dijual. Iya, yang minjem untung, yang meminjamkan buntung. Nggak boleh gitu. Ya. Baik. Wa tajuzul ahriyatu mutlaqan min ghairi taqyidin muddatin wa muqayyadatan bimuddah. Akad arya, pinjam meminjam itu boleh dibatasi waktu, boleh juga bersifat mutlak. Ya, pinjam motor berapa hari? 3 hari. Oke, boleh. Pinjam motor berapa hari? Kondisional. Ya, bisa jadi 3 hari, bisa jadi seminggu, bisa jadi 5 tahun. Alamatlah kalau 5 tahun dipinjam, motor balik sudah dalam keadaan almarhum, sudah almarhum, sudah perlu udah pakai. Ya, tapi secara teori untuk penggunaan barang itu kan ada yang masih tetap utuh, ada yang tidak. Kalau barang itu lama, awet, ya nggak ada masalah. Siapa tahu pinjam ke tetangga, ya alat untuk numbuk apa tuh bumbu, apa bu namanya bu? Alung, ya. Kalau di kampung kan dulu sebelum adanya gotong royong, itu kan kadang minjem ke tetangga kuali. Kalau pas ada acara itu loh pak. Kalau sekarang kan sudah banyak itu, setiap warga dimintai uang 100.000 untuk beli alat-alat masak. Nanti siapapun yang apa namanya punya acara silakan pakai. Ya. Tapi kalau semisal, kalau masih kayak zaman dulu, minjem kuali, minjem alung tadi itu, ya ada juga dulu itu sebelum ada apa namanya untuk giling bumbu apa namanya bu, blender kan dulu numbuk kan, atau kadang pakai ulek gitu. Boleh nggak minjem ulek gitu? Boleh, kan nggak berkurang juga. Ya, aman itu mau dipakai 5 tahun pun benda itu tetap begitu juga. Ya. Wahya idza talifat la bistimalin ma'dzunin fi matmunatun alal mustahil. Barang pinjaman kalau rusak tapi tidak sesuai dengan izin yang telah disepakati, maka yang minjam harus ganti. Bilang ke teman, bang, pinjam motor bang. Mak mana? Mana aja bang, bengkong, wilayah bengkong aja. Ternyata sampai di Batu Aji, sampai Sekupang. Ya. Data balik-balik, sudah begitu motornya ternyata diserempet mobil orang atau ditabrak orang. Singkat cerita, pokoknya barang itu rusak. Ya, ini gimana ini? Apakah yang minjem gak ada kewajiban untuk bertanggung jawab? Wajib. Karena dia menggunakan tidak sesuai dengan izin yang tadi itu disepakati. Bilangnya cuma mau ke GP yang wilayah Bengkok. Ini malah kemana-mana. Gak jelas pula nih orang. Ya, mungkin terjadi nggak sih kayak begini nih? Sering kata beliau pokoknya.
kemungkinan beliau korbannya, entah korban atau pelaku nggak tahu. Mudah-mudahan korbannya. Ya, kalau pelaku kan agak dosa ya, Pak. Tapi kalau pelaku kan, kalau korban kan ya agak lumayan dapat pahala lah kira-kira. Kalau pelaku kan dosa, Pak. Ya. Saya itu punya teman, insya Allah, luar biasa beliau itu. Beliau itu pernah kaya, dipinjem uangnya 3M. 3M. 3M untuk bangun PT di Jawa. Yang minjem tuh masih sepupu. Singkat cerita, 2 bulan nggak ada laporan. Padahal ketika minjem itu untuk apa ya, perencanaan itu sudah disampaikan dengan matang. Itu nanti begini. 2 bulan berlalu, kabar tak ada juga. Bulan ketiga dapat informasi ternyata dia ditipu sama sepupunya itu. Akhirnya adiknya itu mengadu, "Bah, si A ditipu orang." Berapa kenanya? 3M, Mbah. Apa kata mbahnya? "Alhamdulillah cucuku ditipu." Waduh. Alhamdulillah cucuku ditipu. Enggak nipu. Kalau ditipu alhamdulillah. Yang innalillah itu kan kalau nipu. Jadi gimana? Lebih tertarik jadi penipu atau ditipu? Atau enggak tertarik semuanya? Kalau itu kata mbahnya, alhamdulillah cucuku ditipu. Ya, alhamdulillah putuku dihapusi. Orang ngapusi. Karena kan nata hati itu agak berat gitu. Nah, kalau ditipu mungkin 50, 100, 300, 1000 mungkin masih enteng lah itu. Ini 3M loh. Ya Allah. Sementara beliau itu kalau kita lihat hidupnya itu luar biasa. Saya menyaksikan nih orang, masya Allah, ya, punya mobil nggak mau beliau, nggak kuat kan, nggak kuat, betul kuat pripun Gus. Engko samarene aku nyicil mobil mati pula aku engko. Jari wong-wong Gus nek nyicil kok utangnya lunas kok Gus. Gak lah Kang, gak wani ya. Gusti Allah abot, khawatir dihisapnya susah. Jadi kemana-mana beliau pakai motor, sering masuk angin. Ke rumah itu, kalau ke rumah Kang Jun, ono apa ora? Balsem. Aku napa Gus? Masuk angin kados e. Oh, masyaallah. Melihat usia beliau sudah mungkin sekarang 55 atau pokoknya 50 ke atas. Melihat sebenarnya andaikan beli mobil bisa beliau kayaknya. Cuma beliau nggak beli, khawatir kalau beli mobil mati pula katanya. Padahal nggak beli mobil ya tetap beli mobil mati, nggak beli juga. Berarti mendingan ini teruk kita ya. Nah, untuk ganti ruginya itu dengan harga saat diserahkan atau dengan harga saat barang itu rusak. Itu dia. Bikimatiha yaumatalafiha, menyesuaikan dengan hari di mana barang itu rusak. Andaikan yang dipinjam itu adalah HP. HP dipinjam untuk main game. Akhirnya rusak tuh HP. Ini gimana? Gantinya sesuai dengan harga kemarin saat penyerahan HP atau harga sekarang saat HP-nya rusak. Harga sekarang. Saat HP-nya rusak. Wala bi'aksol kiam, jangan pula harus mengganti dengan harga di atas standar. Gak boleh. Jangan pula nanti memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan. Barangnya dipinjam temennya rusak, dulu belinya HP-nya itu 15 juta. Sekarang ada HP harganya 15 juta, 20 juta juga. Yang HP-nya itu ada kayak dua itunya. HP apa tak tahu. HP apa, Bu? Alah, kayak saya aslinya mancing ibu-ibu. Biasanya jawab. Kan ada HP yang dua itu. Saya punya teman yang sudah punya itu satu. Saya lihat Ustaz Asep Yusudin. Lain HP-nya sekarang. Yang kedua Bu Haja Bainah. HP-nya lain. Gak kayak HP saya dengan HP-nya Bang Jack. Dua gitu loh, Pak. Tengok digunakan bikin foto, hasilnya lain Bang Jack. Masya Allah. Pakai HP kita, hasilnya ya, barang buram tetap buram. Ada HP ketika digunakan foto itu, perasaan orangnya agak kayak gini kulitnya, tapi itu bisa kelihatan cerah. Masya Allah. Canggih betul ini. Jadi kewajiban mengganti barang pinjaman yang rusak tadi itu tidak dengan harga maksimal, harga yang fantastis, tidak. Yes, hari itu berapa agak-agak ya harganya itu. Fa'in talifat bistimalin ma'zunin fi ka'i'arati saubin dilupsi fansahaka awin mahaka bil istiman fal'adhoman. Kalau rusaknya barang itu memang sesuai dengan izin yang telah diberikan. Bang Jack, minjem bajunya dong. Baju Bang Jack sebelum saya pinjem itu halus. Karena sama beliau dicuci di laundry. Di laundry tidak cuma dicuci, tapi juga disetrika. Setelah saya pinjam, saya pakai 5 jam. Baju tadi itu sudah nggak halus lagi. Terus pokoknya gitulah. Pertanyaannya, saya wajib ganti ke Bang Jack nggak? Karena baju yang tadinya mulus, baju yang tadinya halus sekarang sudah ya, bekedut-bekedut tuh, maka nggak wajib. Ya karena umumnya barang itu kalau dipakai yang namanya baju ya otomatis dia tidak halus lagi. Ya. Main dengan kasus yang pertama tadi itu, ya bilangnya minjem ke Bengkong malah sampai ke Bintan, Insya Allah. Sungguh baik, kita tinggalkan pinjam meminjam. Selanjutnya faslun fi ahkamil ghosbi. Pasal yang menjelaskan tentang hukum ghosb. Nah, ini agak-agak kita pelaku atau tidak ini. Apa itu ghosb Pak Ustaz? Ghosb itu adalah al-istilah ala haqqil ghair udwanan. Menguasai hak orang lain dengan cara zalim. Ya. Menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Berangkat ke masjid, sandalnya itu harganya 500.000. Terbuat dari kulit. Ketepatan mau ke tempat wudhu itu harus pakai sandal. Nengok di dekat pintu masuk masjid ada sandal jepit. Dan di sandal jepit itu nggak ada tulisan masjid, nggak ada. Akhirnya dia ngambil sandal jepit. Nah itu yang disebut dengan ghosb. Nah, ambil aja lah. Paling nanti yang punya ikhlas. Diambil sama dia dipakai untuk wudhu. Ini penyebab sholat kita nggak diterima oleh Allah. Karena syarat sholat kita diterima oleh Allah itu adalah
apa yang kita pakai ataupun sarana yang kita gunakan itu hukumnya halal. Ini haram kok. Maka kalau memang kita mau sholat di masjid, paling bagus sebenarnya wudhunya itu di rumah. Tapi kalau batal, nggak usah balik, nggak apa-apa. Wudhu di masjid, nggak apa. Apalagi semisal masjidnya itu, di masjid itu dituliskan oleh pengurus, gunakan air seperlunya. Yang semestinya setengah, apa namanya, setengah penggunaan keran itu misal bentuk begini, diginikan maksimal, tapi cukup begini aja sudah cukup. Kok dia maksimalkan penggunaannya? Itu termasuk haram juga itu. Sudah ditulis sama pengurusnya kok, gunakan air secukupnya. Apalagi ketika mati air gara-gara apa kemarin itu? Galian itu di rumah saya kok mati. Alamak ini nasib lah, gimana nasib santri. Nelpon tukang bawa tangki itu, tukang juga diangkat-angkat. Biasanya gampang loh kalau di Nusantara. Giliran di kampung apa namanya, Kampung Boyan di Pondok Putra, Pak harus Pak bisa nganter Pak. Antar kemana Pak? Antar ke Kampung Boyan. Nggak bisa Pak, medannya susah katanya. Aduh, mati. Alhamdulillah jarak 2 jam hidup lagi. Kalau enggak gimana itu? Ya. Kalau ketepatan air mati, lalu kemudian ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke masjid. Loh, ngapain ke masjid? Mau mandi di masjid. Haram. Ya. Itu kalau terjadi. Tapi insya Allah di Al-Amin nggak terjadi insya Allah. Ustaz Sultan kok senyum? Ini maknanya apa saya tak tahu. Gimana Pak Ustaz? Ketika air mati, masjid ramai nggak Pak Ustaz? Ramai Pak Ustaz. Allah alam bisawab lah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa man ghasaba malan bi ahadin, barang siapa termasuk yang gosok, mohon maaf, termasuk yang gosok. Semisal Bang Jack, apa namanya, ketika hari Jumat beliau kepingin mendapatkan onta. Oh, katanya kan siapapun yang sholat Jumat di baris yang pertama kan dapat onta, ya kan? Bang Jack jam 10 itu sudah meletakkan sajadahnya di sini. Sementara beliau datangnya itu setengah 12. Padahal andaikan sajadah beliau itu tidak diletakkan di sini, ini sudah bisa ditempatkan di tempat oleh Pak. Itu bisa itu. Ini cuma gara-gara sajadah diletakkan di sini. Akhirnya orang lain yang sebenarnya punya hak untuk menempati ini tidak dapat dia. Dapat onta, dapat kambing. Harusnya dapat onta malah dapat kambing. Yang di belakang dapat telur pun jadi Ustaz. Telur ini kadang. Itu workshop itu. Ya. Jadi kecuali Pak Imam biasanya disediakan orang host. Pak Imam sama khotib biasanya kan ada itu. Kan di sini tulisannya Imam, ada tulisannya khotib. Pak Imam datangnya jangan cepat-cepat Pak Imam. Ya, khusus sholat Jumat Pak Imam datangnya paling akhir Pak Imam. Karena begitu Pak Imam masuk masjid itu malaikat yang mencatat itu langsung bukunya ditutup sama dia. Kan kasihan yang datang agak lambat-lambat itu. Ya Pak Imam ya. Rumah kan nggak jauh Pak Imam, cuma di sini kan. Ya nunggu azan aja lah suruhnya. Cuma problemnya kadang malah dikomen sama jamaahnya. Ini Pak Imam nggak jelas ini, ngasih contoh yang nggak betul itu. Padahal Pak Imamnya itu ingin menjaga supaya bagaimana agar bapak-bapak yang terlambat itu ya dia tetap dicatat sama malaikat. Inilah kadang kurang sosialisasi kadang. Imamnya jadi tertuduh gitu kadang. Tenang aja Pak Imam. Terus pokoknya besok datangnya nunggu azan. Jangan cepet-cepet. Kasihan makmumnya maksudnya begitu. Saya tengok di Al-Amin kayaknya banyak yang terlambat.
Kok tahu Pak Ustaz? Saya kan pernah khutbah di sini. Pernah saya. Alhamdulillah. Khutbah nggak usah lama-lama nggak apa-apa. 7 menit aja nggak apa-apa. Ya, kemarin saya khutbah sebenarnya sudah 10 menit. Dikomplain sama pengurus masjid. Tapi nggak semua. Satu itu aja. Kalau Pak Ustaz, kotak amal belum selesai. Pak Ustaz nggak selesai khutbahnya. Hati aku jadi. Alah sampai yang kilo. Pokoknya di Batam itu lucu-lucu Pak. Ada pengurus kalau pesen ke saya itu Pak Ustadz nanti khutbahnya selesainya dulu kotak amalnya selesai Pak Ustadz ya. Jadi saya khutbah sambil nengok terus ini kadang. Tapi itu bukan di Al-Amin, tenang aja. Pokoknya ada lah pokoknya. Barang siapa yang menggosok harta, lazimahu radduhu limalikih, maka dia wajib mengembalikan kepada si pemiliknya. Wajib. Ya. Walau gharima ala raddihi at'afu qimati, walaupun dia harus mengganti dengan berlipat ganda. Ya. Wajib ganti. Walazimahu arsunaksihi, dan ketika terjadi kekurangan maka wajib untuk ganti rugi. Ya, semisal minjem motor tadi itu, setelah dipinjam ternyata pijakannya itu rusak, wajib diganti. Jangan matados, aja tanpa dosa. Dikembalikan santai aja. Barang rusak dibiarin. Oh, itu minta dilebakan. Terus. Walazimaun ujratu misli, dan wajib memberikan ujroh misil. Ujroh misil itu biaya andekan nyewa itu berapa? Kalau rusak ini. Ya. Jadi sekali lagi ketika terjadi kerusakan, semisal tadi itu pinjam sandal jepit tadi dulu. Ternyata setelah dipakai sandal jepitnya putus. Walaupun sandal jepit itu kalau putus masih bisa disambung. Tapi yang menggosok itu harus bayar. Sandal jepit harganya berapa? 18.000. Oke, kau pakai berapa menit? Pakai 5 menit. Agak-agak kalau orang nyewa sandal jepit 5 menit itu berapa bayarnya? 5.000. Oh, berarti wajib bayar 5.000. Tapi bukan berarti setelah bayar 5.000 selesai begitu saja urusannya. Enggak, barang itu wajib dikembalikan. Kan saya bayar. Lo bayar harga sewa, bukan bayar untuk kemudian mengganti sandal tadi. Kalau mengganti ya 18.000 atau 15.000 lah, karena barang sudah dipakai satu bulan. Ya. Fa'in talifa dominahu bimislihi. Kalau memang betul-betul rusak maka wajib ganti. Kalau memang ada penggantinya. Persoalannya ini ada sandal yang memang kelihatannya sudah nggak ada duanya. Sandal legend dari sesungguhnya. Susah dicari. Kalau memang mau dibelikan sandal sudah nggak ada lagi, pabriknya sudah nggak bikin lagi. Mana itu? Kalau sudah nggak ada lagi ya wajib bayar uang. Bidih. Berapa ini? Wajib. Jangan pula ini pabrik sudah nggak bikin lagi. Udahlah nggak usah diganti ya. Mana ada, mana bisa gitu itu. Harus ganti duit. Nah, tuh. Allah Ta'ala alam. Baik, saya kira demikian terkait dengan fikih muamalah kita, yaitu ariyah, jam dan gosok. Mudah-mudahan kita tidak gosok. Mudah-mudahan. Allah alam. Silakan sekiranya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan.